Halo semua, selamat datang di Semanji Talk. Yeay. Saya Gita Dwi Natasha yang akan membawakan podcast kali ini. Nah, pada episode kali ini merupakan episode yang spesial nih, karena kami telah menghadirkan bintang tamu yang telah memberikan jasa yang besar serta pengabdiannya kepada SMA Negeri 1 Maos. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati semua pemirsa dimanapun berada yang kali ini menyaksikan acara Semanji Talk Show, salam sejahtera, salam bahagia, semoga selalu sehat dan selalu bersemangat. Perkenalkan, saya nama Supriyatno, saya domisili di Sampang dan saya di SMA Negeri 1 Maos ini berstatus sebagai guru dengan mengajar mata pelajaran sesuai basic ijazah saya, yaitu biologi, walaupun dalam perjalanan saya pernah juga mengajar pelajaran yang lain. Mungkin untuk sementara perkenalan itu dulu, Pak. Ya, baik. Awal mula Bapak bisa mengajar di SMA Negeri 1 Maos itu gimana sih, Pak? Silakan boleh diceritakan. Ya, saya itu dulu kan sama dengan Pak yang dahulu-dahulu, Pak Rusman, Pak Ari ya. Ya. Saya itu dulu kuliah mengikuti program Ikatan Dinas di IKIP Semarang, kalau sekarang itu namanya UNES, ya dulunya itu IKIP Semarang. Ya. Nah itu di sana ada membuka program Ikatan Dinas. Nah saya ikut, di mana program Ikatan Dinas itu setelah selesai kuliah, temponya itu 3 tahun waktu itu, sehingga jenjangnya itu D3, diploma 3 gitu ya. Ya. Nah itu setelah lulus saya langsung ditempatkan. Jadi saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Maos itu karena jenjang ikatan dinas. Yang namanya ikatan dinas ya harus ada perjanjian bahwa saya harus sanggup ditempatkan dimanapun. Nah, tetapi waktu itu ya ini kebetulan mungkin karena nasib orang kan beda-beda. Jadi waktu itu ada angkatan sekitar dari jumlah 30 orang, itu ada sekitar 20 orang itu sudah turun surat tugasnya, tetapi di luar Jawa semua. Nah kebetulan saya yang 8 orang itu belum. Nah akhirnya saya memberanikan diri untuk meminta konfirmasi ke, dulu namanya Kanwil, kalau sekarang namanya Dinas Pendidikan Provinsi kalau sekarang. Nah saya menghadap ke sana untuk konfirmasi kenapa kok saya belum turun surat tugasnya. Nah akhirnya terus saya minta untuk dipercepat, akhirnya saya suruh diminta untuk mencari tempat sekolah gitu loh. Nah kebetulan saya itu nggak suka kalau ngajar di kota saya itu berasal dari Wonogiri. Nah itu saya kalau ngajar di kota saya nggak suka karena identitas saya kan udah banyak yang tahu gitu loh. Sehingga saya pengen ngajar di kota lain, dan kebetulan saya punya saudara waktu itu di Purbalingga. Nah akhirnya terus saya mencari sekolah di sekitar Purbalingga. Waktu itu belum ada yang kosong untuk mapel biologi. Nah akhirnya ini saya datang ke SMA Maos, waktu itu masih baru sekolahnya, otomatis kan gurunya belum ada. Nah akhirnya saya memberanikan diri untuk untuk bisa masuk mengajar di sini, dan waktu itu saya harus minta surat rekomendasi dari PLT yang jabat di sini waktu itu, Bu Astuti dari SMA 1. Dan alhamdulillah diterima, sampai sekarang saya jadi guru di SMA Maos. Jadi karena pertama ikatan dinas, kedua saya diberi peluang untuk memilih. Nah akhirnya saya milih di SMA Maos karena saya tidak mau ngajar di kotanya sendiri. Seperti itu. Bapak punya nggak nih guru seangkatan yang paling berkesan? Kalau itu sih, ya kalau seangkatan berarti ya tidak termasuk yang muda-muda ya.
berarti yang seangkatan saya tahun 87, 88 ke sini lah. Itu memang ada, kalau semuanya sih ya berkesan, tapi ada yang lebih gitu ya, ada yang lebih berkesan. Di antaranya itu ada beliau yang bernama Pak Rusman itu termasuk, kemudian Pak Ali juga termasuk, kemudian Pak Triwin lah. Pak Triwin itu yang akhirnya jadi kepala sekolah sehingga tidak lama di sini. Kesannya begini, karena waktu itu kan kami maksudnya saya, Pak Triwin dan Pak Ali itu punya tujuan pengen membuat semacam ekstrakurikuler pecinta alam, ceritanya begitu. Karena waktu itu SMA MOS belum ada pecinta alam. Nah akhirnya kami bertiga berupaya untuk istilahnya mengadakan ekstrakurikuler pecinta alam. Nah upaya ini ternyata tidak mudah, karena waktu itu kepala sekolah belum mengizinkan gitu loh, dengan alasan ya macam-macam lah. Nah akhirnya kami mencoba untuk melangkah, istilahnya membuktikan dulu bahwa pecinta alam itu layak untuk diadakan gitu loh. Nah akhirnya kami bertiga merencanakan untuk mendaki Gunung Slamet waktu itu. Ya, nah itu dengan beberapa siswa juga, dan ada 3 siswa yang sampai sekarang itu masih saya ingat terus, yaitu satu cowok namanya Mas Wiji, kemudian 2 cewek namanya Mbak Sumiatin sama Mbak Sri Purwanti. Nah itu kebetulan Mbak Sumiatin itu adiknya Pak Afif. Iya. Nah itu siswa bertiga, terus kami juga bertiga, kemudian diikuti Pak Rusman. Nah Pak Rusman tujuan naik ke Gunung Slamet, dia pengen menancapkan bendera Pramuka, karena waktu itu Pak Rusman jadi pembina Pramuka yang pertama. Nah kami, saya, Pak Triwin dan Pak Ali pengen menancapkan bendera Jawa Pala. Jadi Jawa Pala itu sebenarnya lahirnya itu pertama di Gunung Slamet. Dan itu logo Jawa Pala itu yang membuat Mas Wiji itu. Mas Wiji yang anak Adipala sampai sekarang. Nah kemudian kami berupaya untuk bisa naik sampai ke puncak, dan alhamdulillah dengan perjuangan yang cukup berat itu kami bisa sampai ke puncak Gunung Slamet berempat. Jadi saya, Pak Triwin, Pak Ali tertinggal di Pelawangan, jadi tidak sampai ke puncak. Saya, Pak Rusman itu sampai ke puncak, kemudian Mas Wiji, Mbak Sumiatin sama Mbak Sri Purwanti itu sampai ke puncak. Kemudian kami sempat menancapkan bendera Jawa Pala dan bendera Pramuka, kalau nggak salah waktu itu namanya Palgunati. Dan mudah-mudahan sampai sekarang masih ada di sana, karena kita tinggalkan waktu itu. Berarti bisa dibilang Bapak ini yang membentuk organisasi Jawa Pala? Iya, ya secara tidak langsung seperti itu. Karena memang ide pertama kan muncul dari kami bertiga. Jadi waktu itu Pak Triwin, saya, Pak Ali itu memang karena di sini belum ada, jadi kita menginginkan di sini ada pecinta alam gitu loh. Nah kebetulan waktu itu nama Jawa Pala itu digali dari anak, dari Mas Wiji itu, termasuk logonya. Jadi yang memberi nama Jawa Pala bukan kami, tapi anak. Seperti itu. Tapi itu sebenarnya perjuangan itu belum selesai. Jadi pulang dari Gunung Slamet itu ternyata kami lapor ke kepala sekolah belum menerima. Nah akhirnya kami berupaya lagi dengan cara mengikuti lomba susur jejak Jenderal Sudirman. Ini memang ceritanya agak panjang ini. Jadi waktu itu ada lomba menyusur jejak Jenderal Sudirman di Sidarja. Di mana saat itu yang selalu menang dalam lomba itu, kalau nggak SMA Budi Utomo Cilacap, itu SMA 1 Cilacap. Setiap tahun selalu juaranya 2 sekolah itu bergantian itu. Nah kita ingin ikut tapi sekaligus dapat juara, karena dengan kita dapat juara nanti kita berikan kepala sekolah ini sebagai bukti bahwa kita itu mampu gitu loh. Kita itu mampu untuk berkiprah di bidang Jawa Pala, di bidang pecinta alam. Nah alhamdulillah kita menyusun strategi. Memang strateginya waktu itu agak dibilang lucu ya. Lucunya begini, karena kami kebetulan
tahu juri-jurinya itu, juri-juri yang nanti akan menilai lomba itu kebetulan cowok semua. Oh, ya. Nah, kita mengambil kelemahan seorang laki-laki yaitu pada wanita kan. Nggih. Makanya peserta yang saya ambil itu kebanyakan wanita. Dan saya pilih wanita yang punya kelebihan gitu loh. Nah, akhirnya sebelum berangkat memang sengaja kami bikin pesertanya itu tampil dengan glowing apa ya. Untuk mengikuti lomba. Dan itu kami dampingi sejauh kalau nggak salah waktu itu sekitar 30 kiloan. Itu melewati dataran tinggi, dataran rendah, menyabrang sungai dan seterusnya ya, rintangan-rintangan banyak. Alhamdulillah kita menang saat itu. Ya, kita menang dan waktu pengambilan piala, hadiah serta uang, waktu itu ada uangnya. Nah, kita maju ke kepala sekolah. Pak, ini kita dapat juara 1. Ya, kepala sekolah terkejut waktu itu. Oh, apa ya? Iya. Tapi ini yang harus ngambil Bapak kepala sekolah. Oh gitu ya, nah akhirnya dia semangat banget itu. Ngambil dengan membawa mobil ke sana, ke Sidarja, dan pulang dari sana paginya kami menghadap lagi. Pak, gimana Pak kalau kita mengadakan atau membentuk ekstrakurikuler pecinta alam Japala? Akhirnya diizinkan. Nah itu perjuangan. Sehingga ya. kita tidak bisa melupakan beliau-beliau yang istilahnya berjuang dalam hal itu, yaitu Pak Triwin, Pak Ali, Pak Rusman itu. Berarti sekitar berapa tahun Bapak mengampu organisasi Jawa Pala? Kalau kami bertiga ya, jadi saya, Pak Triwin, Pak Ali itu sebenarnya nggak lama sih. Ya keinginan kami sih sebenarnya ya sepanjang kami masih dibutuhkan ya, kami ya siap-siap saja saat itu. Tetapi kebetulan waktu itu ada seorang teman ya, yang punya ambisi sangat kuat, pengen menjabat sebagai ketua gitu loh. Ketua Japala. Akhirnya kami bertiga mengundurkan diri. Itu kurang lebih sekitar 3-4 tahun lah kami membina Japala, dan alhamdulillah waktu itu banyak prestasi yang diraih, sampai nama kita itu terkenal di Karesidenan Banyumas, sampai bahkan kita diundang ke Gombong, ke Kebumen itu sebagai tamu kehormatan seperti itu. Iya. Baik, ketika Bapak mengajar, pastikan ada kejadian yang berkesan ya di benak Bapak. Boleh dong diceritain di sini. Ya, kalau kesan saya dalam mengajar itu, ya terutama saat sebenarnya begini. Jadi awal saya datang ke sini itu kan tahun 1987. Nah waktu itu sekolah ini itu masih kalau saya lihat itu sekolah yang belum ada wujudnya gitu loh. Nah waktu saya datang di pintu gerbang itu sempat saya termangu, maksudnya saya itu sempat duduk memandang sekolah cukup lama, karena sekolah yang mau saya dimana saya bekerja di situ itu dalam kondisi yang masih mentah lah, ibaratnya masih mentah. Jadi hanya ada 3 bangunan, sekitarnya itu sawah semua. Sehingga kalau saya mau masuk ke ruang pertama itu sepatu harus dilepas. Karena kalau nggak dilepas nanti sepatunya kena apa? Kotor lantai. Iya, kotoran dari sawah itu. Nah waktu itu saya berdiri menatap, saya menaruh harapan bahwa saya ingin sekolah yang akan saya bekerja di situ itu paling tidak nanti seperti saat saya sekolah di SMA. Nah kebetulan saya dulu SMA-nya SMA 1 Wonogiri. Nah, itu SMA 1 Wonogiri kan termasuk waktu itu di kota saya itu yang sekolah yang favorit. Nah saya pengen SMA Maos nanti paling tidak seperti sekolah saya waktu di SMA. Nah ini dari harapan inilah kami selalu berusaha untuk yang di SMA 1 ada, yang di Maus belum ada, saya usahakan untuk ada gitu loh. Sehingga dari awal ya saya mencoba untuk mentransfer apa-apa yang ada di SMA saya dulu, termasuk bagaimana saya mengajar anak-anak, karena selama saya di SMA Maos kurang lebih 35 tahun 8 bulan, kalau dihitung sampai hari ini, berarti tinggal 21 hari lagi ya
saya purna, itu saya mengalami 7 pergantian kurikulum. Nggih. Di mana kurikulum di Indonesia itu sudah sampai kurikulum merdeka itu sudah mengalami pergantian 14 kali. Nah, saya itu mengalami 7 kali kurikulum. Berarti setengahnya sendiri Ya, ya, setengahnya. Pak? Mulai dari kurikulum 1984. Nah, itu kurikulum 1984 itu mendasari pada sistem CBSA. CBSA itu cara belajar siswa aktif. Nah, tentu saja pola mengajarnya berbeda dengan sekarang, karena waktu itu baru pertama sekali kurikulum itu menyasar untuk SMA. Jadi sebelumnya, jadi mulai 1947 sampai 1975 itu kurikulum di Indonesia masih mengacu ke SD dan belum ke SMA. Nah, itu baru mulai 1984 itu kurikulum sudah mengacu ke SD, SMP, dan SMA. Tetapi waktu itu kan masih awal ya, masih awal, di mana kurikulum itu menyasar ke SMA sehingga ya pola pembelajarannya masih kurang tertata lah. Tapi ya karena kami masih muda saat itu ya semangat mengajarnya memang ya masih cukup membara. Membara. Ya. Jadi kami juga selisih umurnya dengan siswa kan nggak begitu banyak, sehingga kami cukup akrab waktu itu dengan anak-anak. Bahkan ada sebagian anak yang kalau di sekolah itu manggil saya Pak Guru, tapi kalau di luar manggil saya Mas, karena memang selisih umurnya nggak jauh. Iya, nggak jauh. Iya. Nah, ini ternyata memberikan kesan yang berbeda karena pengaruh kurikulum ya. Jadi kurikulum pertama cara belajar siswa aktif, kemudian berganti dengan kurikulum KBK ya, mungkin Mbak Gita nggak kenal ya? Belum kenal. Kurikulum KBK itu lahir tahun 2004. Ya, itu kurikulum KBK. KBK itu kurikulum berbasis kompetensi. Sebenarnya sih sama ya, dengan cara belajar siswa aktif sebenarnya sama sih. Titik beratnya itu pada siswa gitu loh. Kemudian berganti lagi kurikulum KTSP. Nah, KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan lain, itu kurikulumnya sudah diserahkan ke sekolah. Kalau yang awal-awal kan diatur oleh pemerintah, sehingga kita ngikuti pemerintah gitu loh. Tapi setelah 2006 itu kita berganti kurikulum menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu diserahkan ke sekolah. Kita ngatur sendiri. Nah, ini menjadikan kesan yang berbeda saat kita mengatur polanya sendiri. Nah, saat itu saya juga punya angan-angan untuk menjadikan sekolah ini itu paling unggul di sekitar sini gitu. Dimana waktu itu kan unggulan di kota Cilacap itu kan selalu SMA 1, SMA 3. Enggak, SMA 3 malah belum waktu itu. Belum. Waktu itu masih SPG. Iya, jadi unggulannya SMA 1, Majenang, Kroya waktu itu. Iya. Nah, kami pengen berusaha untuk MAUS itu lebih unggul gitu loh. Nah, saat itu kami melihat situasi lingkungan di SMA MAUS itu ada SMP 1, SMP 2 yang waktu itu notabene kualitasnya bagus. Anak-anaknya itu kan banyak yang lari ke Cilacap SMA 1, lari ke Purwokerto SMA 2, SMA 1 Purwokerto, karena dia anggapnya itu SMA yang unggul lah ya. Nah, kami prihatin waktu itu pengen anak-anak yang punya potensi bagus tadi bisa masuk ke SMA MAUS. Maka kami waktu itu mengadopsi apa yang namanya SKS, sistem kredit semester, yang ini belum diterapkan di sekolah-sekolah di sekitar Cilacap maupun Banyumas. Akhirnya dengan adanya sekolah SKS, kami punya penawaran. Ada yang kami tawarkan ke masyarakat yang berbeda dengan sekolah lain. Dimana kalau kita mau ngambil jalur sekolah SKS itu punya peluang bisa lulus 2 tahun. Nah, ini yang menjadi penawaran yang akhirnya menarik bagi masyarakat. Akhirnya anak-anak yang punya potensi tadi tidak lagi ke luar kota tapi ke SMA MAUS. Nah, ini lambat laun akhirnya menjadikan SMA MAUS sedikit demi sedikit mengalami peningkatan yang akhirnya alhamdulillah sekarang
sudah lebih unggul dari SMA 1 Cilacap, dari SMA di sekitar Cilacap, bahkan di sekitar Banyumas. Nah, maka harapan dan impian saya waktu awal datang ke sini, alhamdulillah sudah tercapai. Alhamdulillah. Dimana sekarang SMA 1 Maus itu malah melebihi SMA saya waktu itu, SMA 1 Wonogiri. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya pernah dipanggil ke sana untuk mengisi, saya dipanggil sebagai narasumber. Berarti saya harus mengisi, menyampaikan sesuatu yang ada di SMA Maus untuk diterapkan di SMA 1 Wonogiri. Ini itu membuktikan bahwa harapan impian saya waktu itu alhamdulillah sudah tercapai. Ya, terwujud ya, alhamdulillah. Kejadian yang berkesan tadi kan itu menunjukkan kayak positif ya. Yang negatifnya ada nggak sih, Pak? Ya, kalau dengan guru apa dengan sekolah apa dengan anak? Selama Bapak mengajar di SMA berarti dengan anak ya? Ya, dengan anak-anak ya lebih banyaknya. Kalau dengan anak-anak sih hampir, ya saya cari yang negatif agak sulit sih. Ya. Tapi memang pernah ada, ini dibilang negatif ya bisa, dibilang tidak negatif ya bisa. Oh ya. Karena begini, waktu itu ada anak namanya Beni. Nah dia itu menjabat sebagai pradana di sini. Waktu itu saya membantu Pak Rusman sebagai pembina utama, saya mendampingi beliau. Nah, saya akrab dengan si Beni ini akrab. Bahkan hampir setiap hari itu komunikasi biasa lancar. Tetapi suatu saat pas saya ngajar, ya mungkin karena waktu itu saya sedang kurang fit ya kondisinya, jadi agak emosional. Waktu saya ngajar, Mas Beni itu jalan-jalan loh. Oh ya. Jadi dia mundar-mandir. Terus saya istilahnya melerai dia. Mas Beni, kamu mau belajar mau main-main gitu? Mau belajar Pak? Ya kalau mau belajar ya kamu harus duduk, jangan mundar-mandir terus mengganggu temenmu, saya bilang gitu. Membuat kelas gak kondusif ya gak Pak? Kondusif. Ya. Sebenarnya saya itu ngajar paling nggak suka kalau ada siswa mengganggu temennya gitu loh. Nah, ini kalau mundar-mandir kan mengganggu. Nah makanya saya lerai. Nah saat itu waktu saya lerai dia duduk, tapi setelah saya melanjutkan mengajar dia jalan-jalan lagi gitu loh. Oh ya. Nah akhirnya kan saya sampai ya agak marah lah, akhirnya Mas Beni tolong kamu keluar. Kamu keluar dulu saat ini, jangan ikut saya dulu. Saya tidak kok, Mas Beni kamu keluar enggak? Tapi Mas Beni tolong sekarang kamu keluar dulu. Ya. Soalnya saya pengen ngerem emosi saya gitu. Nah akhirnya Mas Beni keluar kan. Setelah saya selesai mengajar, Mas Beni nunggu di pintu itu. Saya keluar, Pak saya minta maaf ini gitu loh. Nah terus Mas Beni gini, pokoknya asal kamu sudah merubah sikap, berarti saat itu saya sudah memberi maaf itu. Tapi Mas Beni itu nggak paham maksud karena saya. Merasa masih bersalah. Iya. Lah terus setelah itu datang berkali-kali ke rumah saya, Pak, saya minta maaf Pak. Lah terus saya tanya, Mas Beni kamu sudah merasa merubah sikap belum? Ya insya Allah sudah Pak. Ya kalau sudah ya berarti maaf saya sudah gitu loh. Iya Pak tapi saya minta maaf. Nah, ini kan jadi kesannya jadi lucu ya. Ya. Tapi alhamdulillah itu Mas Beni akhirnya jadi sipir penjara di Bali. Jadi pegawai negeri, kemudian diangkat jadi sipir di Bali. Ini yang ya paling itu yang istilahnya boleh dibilang negatif ya. Tapi beliau sangat berkesan ya di hati Bapak. Ya. Kalau yang positif sih banyak anak-anak, yaitu setelah kita mengadopsi SKS itu kan memberikan layanan ya. Memberikan layanan proses belajar ke siswa. Jadi namanya proses belajar mengajar itu kan bagaimana supaya anak itu belajar. Itu intinya sebenarnya. Jadi sekolah itu intinya supaya anak itu belajar. Nah di SKS itu memang layanannya seperti itu. Jadi guru itu memberi layanan kepada siswa supaya siswa itu belajar secara mandiri gitu loh. Nah akhirnya dengan pola SKS ini ya kami menyiapkan materi-materi yang waktu itu kan belum ada COVID ya, sehingga pembelajaran online kan belum umum waktu itu. Tapi saya sudah menerapkan. Jadi saya sudah menerapkan pembelajaran secara online.
Jadi anak-anak tak kasih materi, tugas, penilaian harian itu lewat online. Jadi sejak sebelum COVID itu anak-anak mengerjakan tugas, mengerjakan penilaian harian itu dimanapun, kapanpun gitu loh. Memberi kebebasan. Iya, saya berikan kebebasan ke anak untuk bisa mengatur pola belajarnya sendiri. Alhamdulillah itu luar biasa anak-anak. Bahkan kadang-kadang subuh ya, bangun subuh, Pak saya minta tugas ini, Pak saya minta ulangan. Padahal itu habis subuh itu. Iya. Kadang-kadang malam hari, bahkan kadang-kadang Sabtu kan libur ya, Minggu libur, anak-anak tetap aktif, tidak diminta itu. Nah, ini hal-hal yang positif setelah kita itu mengadopsi SKS, di mana di SKS itu fokusnya melayani siswa, memberi fasilitas saja dan tidak perlu di opera-opera. Ya, akhirnya kemandiriannya akan muncul sendiri, seperti itu. Oke, selama Bapak mengajar di SMA Negeri 1 Maos, ada nggak sih Pak perbedaan karakter yang ditujukan oleh murid-murid? Sebenarnya perbedaan karakter itu kan karena faktor perubahan zaman ya. Jadi karena zaman saya, taruhlah contoh zaman saya dengan zaman sekarang, anak-anak sekarang kan beda. Beda. Faktor yang mempengaruhi itu beda. Contohnya misalnya, dulu waktu saya itu kan belum ada HP. Ya, terus jadi budaya manusia berkembang, otomatis kan teknologi berkembang. Dan itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Ya, kehadiran televisi, kehadiran HP itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Dan itu membawa pengaruh gitu loh. Nah dulu zaman saya itu kalau bermain kan bermain yang hal-hal yang nyata ya. Seperti misalnya apa? Sepak bola, lompat tinggi, terus dakon ya. Terus itu pakai tongkat itu ya. Terus pakai karet yang dipintal-pintal itu kan nyata ya. Iya nyata. Jadi anak-anak bisa dilihat gerakannya kemana, pergaulannya dengan siapa, itu kan bisa dilihat. Betul. Sehingga karakternya itu katakanlah karakter yang normal lah, tidak banyak menyimpang. Tetapi kalau kita lihat sekarang, anak-anak itu lebih cenderung bermainnya kan di HP. Bermain game, macam-macam game. Makanya dia itu karakternya itu karakter HP gitu loh. Dia nggak peduli dengan lingkungannya, dia nggak peduli dengan orang tua, dengan teman yang lain. Akhirnya kita memantaunya sulit kan. Anak ini bergaulannya kemana kan kita sulit. Itu di dunia maya sih, dunia yang nggak kelihatan. Nah ini akan membawa pengaruh. Akhirnya apa? Katakanlah anak-anak dulu itu karakternya boleh dibilang bagus. Anak-anak sekarang yang mengalami penurunan ya. Tapi sebenarnya ini bukan semata-mata salahnya anak ya. Karena ini faktor-faktor tadi, faktor-faktor yang dulunya nggak ada. Iya betul. Nah sekarang faktor-faktor ini ada. Nah seharusnya kita sebagai orang tua ya, baik ini orang tua sebagai orang tua kandung, orang tua sebagai guru maupun sebagai masyarakat atau pemerintah, harusnya itu jauh-jauh itu sudah siap, menyiapkan bagaimana memfasilitasi anak-anak ini supaya dia siap menerima perubahan teknologi gitu loh. Contoh misalnya begini, yang namanya ini HP dan seterusnya itu ada hal positif, ada hal negatifnya. Jadi seharusnya dulu kan sebelum ini lahir itu kan sudah ada prediksi bahwa nanti ada globalisasi. Globalisasi. Di mana globalisasi itu antar negara sudah tidak ada batasnya lagi. Karena teknologi ini. Nah itu karena tidak ada batasan lagi, maka budaya-budaya asing kan otomatis akan masuk dengan leluasa tanpa ada filter gitu loh. Itu sebenarnya sudah diprediksi jauh sebelumnya. Semasa masih presidennya Pak Harto, berarti masa Orde Baru. Itu sudah diprediksi, harusnya saat itu kan disiapkan ya. Anak-anak itu disiapkan menghadapi perubahan itu seperti apa yang harus disiapkan. Sehingga anak-anak saat teknologi itu muncul, dia itu tidak banyak yang negatif, tapi yang diambil justru yang positif kan seperti itu. Nah, saya mencoba untuk sebagai guru, karena guru kan salah satu orang tua tadi ya. Saya mencoba
bagaimana HP yang dipegang oleh anak-anak itu tidak hanya untuk bermain, tidak hanya untuk chatting, tidak hanya untuk game, tapi juga dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Maka saya menggunakan sistem metode pembelajaran secara online. Jadi saya offline ya iya, online iya. Online maksudnya supaya anak-anak mencari sumber dari internet, HP, mengerjakan tugas di HP, mengerjakan ulangan di HP, supaya waktu penggunaan HP akan berkurang untuk proses belajar, paling tidak seperti itu. Jadi kalau saya melihat perubahan karakter memang ada, tetapi itu tidak semata-mata kesalahan anak, tapi itu kesalahan sistem. Bagaimana kita menyiapkan sistem supaya bisa memberikan proteksi ke anak-anak menghadapi globalisasi. Seperti itu, karena yang namanya perkembangan teknologi nggak mungkin kita stop. Betul. Itu. Baik. Kesibukan Bapak selain mengajar itu apa aja, Pak? Nah, ini ceritanya agak panjang kali ini. Iya, nggak apa-apa. Iya. Silakan. Jadi ceritanya begini, dulu sebelum saya jadi wakil kurikulum, saya pernah jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu cukup lama. Jadi sekitar 8 tahun, jadi mulai tahun 2014 sampai 2020. Ya sekitar itu. Tapi sebelumnya juga pernah, cuma yang saya ingat betul itu mulai itu. Jadi mulai ada kurikulum 13, itu saya diminta untuk menjabat sebagai wakil kurikulum. Nah sebelum itu berarti sebelum tahun 2013, saya itu karena saya merasa sebagai seorang guru kan penghasilannya pas-pasan ya. Apalagi istri saya kan ibu rumah tangga, istri saya kan nggak bekerja. Jadi saya harus berpikir bagaimana saya bisa istilahnya membahagiakan keluarga saya kan. Di samping saya juga harus meningkatkan pekerjaan saya. Akhirnya saya waktu itu nyambi gitu loh, nyambi usaha di luar. Tapi waktu itu kondisi sekolah kan beda dengan sekarang. Kalau dulu kan sekolah itu paling hanya sampai jam 2. Jam 12 siang itu udah bubar semua. Sehingga saya punya waktu untuk ya berdagang, untuk beternak dan lain sebagainya. Nah saat itu saya pernah mencoba beternak ayam Jawa. Nah itu ayam Jawa itu kan dulu yang banyak dikembangkan kan ayam impor ya. Ayam boiler itu. Nah saya pengen mencoba apakah ayam Jawa nggak bisa sih seperti ayam boiler, maksudnya 40 hari jual gitu. Itu kan 40 hari jual. Rata-rata ayam Jawa yang tidak dipiara secara khusus kan sampai berbulan-bulan baru jual. Nah saya pengen bisa membuat ayam Jawa itu 40 hari jual gitu loh. Makanya saya ayam Jawanya tak bikin kandang gitu, tidak saya lepas. Itu ternyata 40 hari bisa jual waktu itu saya. Bahkan sampai produksi ayam saya itu luar biasa, karena saya bikin ayamnya itu tidak lahir dari induk dirami enggak, tapi induk bertelur, saya ambil telurnya saya masukkan ke mesin, saya bikin mesin gitu loh. Mesin penetas telur. Kalau sekarang sih di toko-toko udah banyak ya. Sudah banyak. Kalau dulu kan nggak ada, harus bikin sendiri. Nah alhamdulillah itu lancar, sehingga saya tidak perlu pergi ke pasar, tapi tiap hari itu bakul-bakul yang ke tempat saya mengambil ayam saya. Nah itu bisa untuk tambahan. Selain itu saya juga waktu itu kan punya kelebihan, ini kebetulan kan guru-guru muda banyak yang berbackground sarjana komputer ya. Nah itu dulu waktu tahun 2000-an lah. Itu saya mencoba untuk mendalami komputer. Saya itu belajar komputer gara-gara iri sebenarnya. Iri. Gara-gara iri karena saya sama-sama mapel MIPA ya. Jadi mapel MIPA kan matematika, fisika, kimia, biologi waktu itu ya. Dari 4 mapel ini yang bisa buka les privat itu loh. Les di luar itu matematik bisa. Ada muridnya yang daftar lah ya. Terus kimia ada, fisika ada, biologi itu nggak ada gitu loh. Nah saya iri loh, kenapa kok nggak bisa buka les gitu loh. Nah akhirnya saya terus ngelirik komputer itu. Jadi saya belajar komputer gara-gara iri. Nah akhirnya waktu itu kan komputer belum banyak ya. Nah kemudian saya punya teman dosen di
Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Nah itu dia nawari saya, jenengan belajar komputer apa? Ya primen nek pinjam ke itu Wijaya Kusuma bisa, tapi dinane minggu gitu loh. Akhirnya saya ke sana ke Wijaya Kusuma, saya belajar komputer. Waktu itu komputernya masih layarnya gede itu loh, yang hitam putih itu. Alhamdulillah saya bisa. Terus saya mencoba ke kepala sekolah waktu itu untuk ikut lomba administrasi tingkat kabupaten. Hadiahnya komputer gitu loh. Iya. Makanya saya dorong kepala sekolah waktu itu, kepala sekolahnya Pak Ragil, Pak, kita ikut lomba administrasi Pak, biar nanti dapat komputer gitu. Ya, apa bisa? Ya, kita coba Pak. Dan kemudian saya bikin administrasi sekolah, kita ajukan, alhamdulillah menang. Kita dapat hadiah komputer dari Pak Bupati, diantar Pak Bupati langsung di sini. Okay. Nah, karena Pak Ragil waktu itu yang tahu yang bisa komputer saya, akhirnya komputer serahkan ke saya. Pokoknya borong ibu komputer diopeni, bahkan dibikinkan ruangan khusus yang pegang kuncinya hanya saya. Oh ya. Nah, akhirnya mulai saat itu saya kembangkan komputer di sekolah, saya ajari teman-teman, setelah banyak teman-teman saya ajari bisa. Terus kami ingin meningkatkan ke anak-anak. Yeah. Waktu itu belum ada pelajaran komputer. Yeah. Tapi kami berusaha untuk membuka semacam kursus untuk anak-anak di sekolah ini. Dan waktu itu bermodalkan komputer 3 unit saja bekas itu. Tapi kepalanya udah ganti Pak Nurhadi waktu itu. Okay. Nah, pengajarnya saya Pak Triwin juga itu. Yeah. Pak Triwin, terus Pak Taryo ini, Pak Taryo PKN itu. Yeah. Pak Ali juga waktu itu. Nah, akhirnya anak-anak juga bisa menikmati komputer. Tapi setelah itu ada kecemburuan dari beberapa temen ya, ada kecemburuan, dan akhirnya kursus komputer di sekolah ditutup. Kecemburuannya apa? Jadi di Cirugai itu ada bisnis di dalam sekolah gitu loh. Oh ya. Padahal sebenarnya niat kami itu untuk supaya anak-anak punya nilai plus gitu loh. Yeah. Selain lulus SMA juga punya kemampuan untuk mengoperasikan komputer, dan itu kami mengeluarkan sertifikat kok. Sertifikatnya juga resmi dari dinas kok. Iya. Tapi yang namanya orang kan kayak gitu ya. Iya, iya. Nah, akhirnya kami ngalah, akhirnya kami tutup, terus kami buka di Pasar Pahing. Secara pribadi. Nah, malah itu justru berkembang luar biasa. Murid-muridnya itu pegawai Pertamina semua itu. Wow, nah, itu alhamdulillah dengan itu saya terus bisa beli mobil, bisa beli tanah gitu loh, bisa bikin rumah sampai 2 saya itu. Alhamdulillah. Itu dari saya usaha komputer waktu itu, plus tadi ternak ayam. Iya. Nah, setelah saya jadi wakil kurikulum mulai 2013 itu, beban di kurikulum kan banyak banget ya. Iya. Butuh waktu, butuh pemikiran, butuh ya segala macam. Akhirnya saya nggak bisa nyambi loh. Saya harus fokus ke sini. Pikiran saya, waktu saya, tenaganya, akhirnya bisnis saya tinggalkan. Jadi sejak tahun 2013 sampai sekarang, saya sudah tidak lagi punya kesibukan lain selain di sekolah, seperti itu. Karena saya ingin saat saya diberi beban, tanggung jawab oleh sekolah, maka ya saya harus bertanggung jawab untuk membuat istilahnya yang terbaik. Alhamdulillah, ya selama saya menjabat dari kurikulum, SMA MAUS mengalami peningkatan yang luar biasa. Ya. Berarti sekarang kegiatan Bapak cuma mengajar ya, meminimalisir kegiatan. Ya, saya bahkan menjelang pensiun, saya itu mencoba untuk istilahnya ya status pensiun ya. Namanya pensiun itu kan sudah tidak punya beban lagi. Sehingga nanti saat saya pensiun, saya pengen 1-2 tahun itu kosong gitu loh. Saya nggak punya kesibukan apa-apa. Saya pengen menikmati hari tua dulu. Nah, setelah 2 tahun mungkin ya nanti kita lihatlah nanti apa yang bisa saya kerjakan seperti itu. Baik. Terus ada nggak nih Pak harapan untuk SMA Negeri 1 MAUS, untuk guru-guru seangkatan Bapak mungkin, atau mungkin guru-guru yang masih mengajar di SMA Negeri 1 MAUS, bahkan juga murid-murid SMA Negeri 1 MAUS. Silakan. Berarti ini ada 3 ya? Ya. Pertama harapan sekolah, kemudian harapan ke Bapak Ibu guru, kemudian harapan ke murid. Untuk kedepannya. Ya baik. Untuk yang pertama harapan untuk sekolah ya. Ya seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, sekolah kita SMA Negeri 1 MAUS itu sekarang sudah posisinya
di Kabupaten Cilacap itu posisi yang paling tinggi, bahkan kita itu bisa bersaing dengan SMA 2 Purwokerto, SMA 1 Purwokerto, seperti itu. Iya. Terutama dalam hal prestasi akademis. Nggih. Termasuk juga dalam hal fisik ya. Jadi fisik, sarana prasarana itu juga sudah mulai meningkat. Kita sudah punya gedung-gedung yang cukup banyak, tetapi ya memang semuanya juga belum sempurna sih ya. Ya. Terutama ini untuk ruangan seperti ini kita melakukan talkshow ini kan sebenarnya butuh ruang khusus, sehingga kita betul. tidak setiap kali mau talkshow harus ribut setting sana sini kan gitu. Tapi kalau kita punya ruang sendiri, kita kan tinggal ceklek gitu, sehingga tidak membuang waktu. Betul. Itu untuk sarana prasarana, walaupun kita dilihat dari luar cara fisik itu sudah kelihatan gagah, tapi sebenarnya masih perlu beberapa yang dilengkapi, diadakan. Termasuk dalam hal learning management system kita itu masih sangat kurang. Jadi itu ya ini beban bagi teman-teman yang muda untuk bisa berjuang untuk mengadakan mewujudkan learning management system di SMA Maus ini, karena SMA-nya sudah terkenal ya. Tapi kok LMS-nya belum kelihatan kan, ya nggak imbang. Jadi ini harus ada keseimbangan secara fisik maupun secara non fisik, harus imbang ini untuk sekolah. Memang untuk mewujudkan itu dibutuhkan kolaborasi. Jadi kolaborasi baik dari guru, karyawan, siswa itu harus punya satu visi misi yang sama untuk membangun sekolah ini sehingga selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jadi jangan sampai kita itu ya, walaupun ini boleh dikatakan juga kurang baik ya, karena merendahkan sekolah lain sih. Tapi kan karena ini kita menjaga supaya mutu kita bagus, ya kita jangan sampai kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita. Upaya kita seperti itu. Itu untuk sekolah. Jadi harapannya itu kita warga sekolah SMA Negeri 1 Maus siapa saja ya, baik itu karyawan, tukang kebun, semuanya lah, itu harus ikut berupaya handar beni lah istilahnya, bahwa sekolah ini milik kita, maka harus kita kembangkan, harus kita jaga supaya dari hari ke hari semakin baik. Ini untuk sekolah. Kemudian yang kedua untuk guru ya? Iya, untuk guru. Ya, guru dulu apa siswa dulu? Boleh, terserah. Guru aja dulu. Guru dulu aja ya? Urut yang dari. Iya. Nah, untuk Bapak Ibu guru, ini karena kondisi Bapak Ibu guru sekarang, tahun ini ya, ini tahun 2023 itu kan mengalami perubahan, pergeseran lah ya. Betul. Baik yang sudah lanjut purna, itu kan udah banyak sekali. Termasuk tahun ini itu ada 9 guru yang purna. Nah, saya ini terakhir ya. Terakhir di bulan November, besok saya sudah off. Jadi 2023 itu ada 9 guru yang purna, saya yang paling akhir. Nah, nanti di 2024 ada lagi, sehingga senior-seniornya katakanlah itu akan habis di 2024. Nah, otomatis setelah itu kan tinggal junior-junior ya. Generasi setelah itu berarti generasi pertama sudah pada purna semua, tinggal generasi yang kedua. Nah, ini pesan saya begini, karena generasi yang pertama itu kan ngalami trukah, istilah orang Jawa itu kan trukah ya, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang tadinya nol lingkungannya sawah sekarang sudah rapi seperti ini kan dari generasi yang pertama. Dia itu bekerja keras ya, bekerja keras, istilahnya tidak terlalu memikirkan imbalan lah. Sehingga kalau generasi yang sekarang ya, yang sekarang itu kan sudah datang ke sini, sudah SMA ini sudah bagus, lengkap lah katanya, udah bagus. Dia tinggal menikmati gitu loh. Sehingga pesan saya itu untuk teman-teman yang generasi-generasi baru ini, ya istilahnya bukannya kok harus niru senior-seniornya, karena memang seniornya kan kondisinya beda. Waktu itu kan kondisinya masih serba kurang lah, tapi sekarang kan sudah banyak yang tercukupi. Oleh sebab itu pesan saya ya tadi sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Mas Nadiem, di mana yang namanya guru itu harus jadi penggerak, karena
dalam satu sekolah itu kalau tidak ada guru yang mau menggerakkan, itu sekolah itu tidak akan maju. Iya, betul. Maka seorang guru harus punya jiwa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi harus tergerak gitu loh. Jangan hanya datang ngajar, selesai pulang, jangan. Tapi harus tergerak. Tergerak hatinya, pikirannya untuk apa sih yang belum ada di sekolah ini gitu loh. Kemudian kalau tergerak kan belum ada wujud ya, maka harus bergerak. Jadi harus diwujudkan dengan gerakan gitu loh. Nah, sebenarnya ini yang namanya menggerakkan orang itu memang kan tidak mudah ya. Jadi ini harus ada strategi khusus untuk bisa menggerakkan orang. Nah, harapan saya, walaupun ini agak beda dengan misi Mas Nadiem di dalam menciptakan guru penggerak ya. Ini agak beda karena sebelum Mas Nadiem menciptakan guru penggerak, saya itu sudah jadi guru penggerak gitu loh. Bahkan jiwa penggerak saya itu sudah saya miliki sejak saya masih muda. Sejak saya masih di kampung dulu, saya itu menghidupkan PKK remaja. Jadi remaja-remaja di kampung saya istilahnya saya rangkul, saya gerakkan untuk membangun kampung saya. Dan itu sudah saya miliki sejak saya masih remaja, sehingga saat saya jadi guru pun saya jadi menggerakkan gitu loh. Nah, kalau saya itu yang saya gerakkan teman saya dulu, gurunya dulu gitu loh, baru muridnya. Kalau Mas Nadiem kan enggak. Kalau guru penggerak sekarang kan muridnya dulu, baru gurunya. Akhirnya apa? Guru penggerak ini tidak ngurusi temannya, tapi yang diurusi apa? Muridnya. Tapi coba kalau sekarang urusi dulu temannya, ya. Kalau nanti teman-temannya sudah jadi guru penggerak semua, nanti imbasnya yang positif kan ke anak. Kan gitu. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti guru ini akan egois. Dia tidak mempedulikan siapa? Murid-muridnya. Iya, temannya bahkan temannya mau jadi penggerak apa masa bodoh kan gitu. Padahal yang paling dekat dengan beliau itu kan temannya. Maka yang namanya tergerak, bergerak, menggerakkan temannya dulu. Kalau nanti temannya sudah bergerak, otomatis siswa kan bergerak. Karena namanya siswa, siswa itu menjadi A, menjadi B, menjadi C itu tergantung gurunya. Ya, betul. Kalau gurunya A, maka anaknya jadi A. Gurunya B, anaknya jadi D. Makanya bergerak itu gurunya dulu, baru ke siswa. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti, ya itu akan tertanam ego-ego itu. Ini yang mungkin agak beda pemahaman guru penggerak antara yang saya alami dengan apa yang disampaikan oleh Mas Nadiem. Mungkin Mas Nadiem juga pikirannya sama ya, mungkin ya, cuma aplikasinya mungkin yang beda di lapangan. Tapi intinya itulah, saya pesan ke Bapak Ibu guru yang senior-senior, punyailah jiwa apa? Bergerak, dan menggerakkan. Walaupun tidak harus punya sertifikat guru penggerak. Saya itu 35 tahun jadi guru nggak punya sertifikat penggerak kok. Tapi saya mampu menggerakkan. Dan itu buktinya ada. Ada Adiwiyata, ada SKS, ada OSN, ya, sampai ngebrak seluruh provinsi Jawa Tengah. Tanya silahkan ke orang-orang siapa yang awal menggerakkan. Ada Jawa Pala lahir dengan upaya seperti itu, siapa coba? Ini bukti bahwa ya tadi itu kita butuh bukti antara tergerak, menggerakkan, dan bergerak. Harus ada bukti. Nah, ini pesan saya ke teman-teman. Insya Allah kalau semua guru punya jiwa seperti ini, sekolah itu akan cepat maju. Karena dengan bergerak, otomatis sekolah itu akan mengalami perubahan. Sekolah tidak akan maju kalau tidak berubah. Ya tidak? Iya, betul. Iya. Kemudian yang terakhir ke siswa. Ya. Nah, kalau ke siswa ini. Siswa zaman sekarang itu tantangannya luar biasa. Faktor penggodanya itu boleh dikatakan 3 kali lipat saat saya jadi siswa. Sekarang itu godaannya luar biasa. Maka kalian sebagai seorang siswa, agar perjalanan kalian selamat, ya, itu yang pertama harus kalian miliki adalah jiwa untuk tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Karena zaman sekarang itu pengaruhnya luar biasa, dari manapun gitu loh.
Sehingga Anda harus mampu mencari jati diri saya gitu loh. Supaya saya tidak bisa terpengaruh oleh orang lain. Nah, supaya kalian kuat, tidak mudah terpengaruh orang lain, satu-satunya alat, senjata yang paling ampuh adalah mendalami agama. Jadi kalian kalau agamanya kuat, imannya kuat, saya yakin perubahan apapun tidak akan mudah untuk mempengaruhi kalian. Nah, kalau kalian sudah bisa menangkal perubahan-perubahan ini, maka nanti insya Allah perjalanan kalian akan selamat. Ini nun sewu ya, ini nun sewu. Ini berarti yang kedua. Mungkin ini pendapat saya sangat jauh, boleh dikatakan 1:90% dengan orang lain ya. Saya yang 1, orang lain yang 20%. Selama saya sekolah, sejak saya sekolah, saya itu sudah berprinsip, saya tidak akan pacaran. Karena pacaran bagi saya itu beban gitu loh. Ya, saya sekolah itu beban. Kalau saya ditambah pacaran berarti bebannya tambah. Sekarang saya tanya begini, kalau kamu sedang sekolah, misalnya kamu punya pacar ya, ini nun sewu Mbak Gita. Misalnya Mbak Gita punya pacar, saat sekolah Mbak Gita ingat pacar nggak? Iya, ingat. Ya ingat ya. Saat Mbak Gita pacaran, ingat sekolah nggak? Nggak ingat. Ini membuktikan bahwa pacaran itu lebih berat dibanding sekolah. Maka saya punya prinsip, selama saya sekolah saya tidak akan pacaran. Itu pertama. Kedua, kenapa saya tidak pacaran? Karena saya tadi mendalami agama sejak kecil. Sehingga pemahaman saya terhadap agama, pacaran itu haram hukumnya. Maka saya berusaha untuk menghindari. Ini non saya dulu ya. Kalau ada teman-teman guru yang lain, ya silakan pacaran, enggak apa-apa. Kalau saya enggak, pacaran itu haram. Karena ini prinsip saya ya, karena saya mendalami agama. Jadi itu pesan saya yang pertama tadi, apa namanya, mendalami agama dengan kuat. Terus yang kedua, itu tadi, istilahnya tanamkan dalam diri Anda bahwa yang namanya pacaran itu sebenarnya apa? Hukumnya haram. Kalau berpacaran berarti dosa gitu loh. Dan insya Allah itu akan memberikan keringanan di dalam perjalanan menempuh apa namanya? Ilmu. Dan itu efek positifnya banyak loh. Kalau kita nggak pacaran, nanti teman kita akan banyak. Kalau teman kita banyak, maka karakter kita itu menjadi kompleks gitu loh. Menghadapi orang-orang itu kompleks karena kita punya teman banyak dengan banyak karakter gitu loh. Tapi kalau kita dibatasi oleh pacaran, karakter kita ya hanya dengan pacar kita gitu loh. Sehingga ini negatif, kurang menguntungkan bagi kita. Itu yang saya alami. Ini yang pesan untuk siswa. Terus yang terakhir, kalian harus punya cita-cita. Nah, kadang-kadang kelemahan siswa kita, anak-anak kita itu lah cita-citanya nantilah. Kalau sudah kelas 12 apa ya? Ini salah sebenarnya. Jadi cita-cita itu harus dibangun dari awal. Kenapa harus dibangun dari awal? Kita melangkah tanpa cita-cita itu nggak genah arahnya loh. Supaya arah kita itu genah, ya kita harus punya cita-cita. Walaupun nanti cita-cita kita saat SD, saat SMP, SMA beda, enggak masalah. Yang penting kita punya. Karena dengan cita-cita kita berjalannya punya arah gitu loh. Kita mau kemana sih kan gitu. Tujuannya jelas. Iya, tapi kalau nggak punya cita-cita, kita kan ngalor ngidul, akhirnya mudah dipengaruhi. Nah, oleh sebab itu, apalagi kalian udah SMA ya, harus punya cita-cita. Kalian mau jadi apa sih? Walaupun nanti itu tidak tercapai, enggak masalah. Yang penting harus ada apa? Tujuan. Yang akan diraih gitu loh. Sehingga langkah kita akan jelas. Itu mungkin 3 pesan saya. Sebenarnya pesan yang lain sih banyak ya. Tapi mungkin keterbatasan waktu. Untuk sekarang itu dulu. Baik. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu dan perhatiannya di podcast kali ini. Semoga ilmu yang telah Bapak berikan di SMA Negeri 1 Maus selama 35 tahun lebih ya, lamanya bisa memberikan banyak manfaat. Amin. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan kita pada Semanji Talks kali ini. Sekian dari Semanji Talk episode kali ini. Saya Gita Dwi Natasha pamit undur diri. Nantikan terus ya Semanji Talk episode selanjutnya. Dah.